ada kepanikan yang sangat. Sehingga supaya tidak disebut intruder, dirubahlah namanya. Kemudian membuat pernyataan sikap. Itu sudah terlambat. Seharusnya namanya itu dirubah ketika MAP masuk, bukan sekarang. Sekarang ini semua bukti sudah lengkap. Merubah sekarang itu gak ada gunanya. Lalu dikiranya dengan seperti itu saya akan ketakutan terus lari. Malah dia bilang katanya mau ke sini, jangan ngumpet. Loh, ngapain saya ngumpet? Saya di rumah saya sendiri. Lah kalau kamu mau ke sini main-main lah, tinggal gebuk. Gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, malam ini saya ingin menyampaikan satu satu hal yang mungkin teman-teman juga sebagian sudah tahu, tapi saya kira banyak juga yang belum tahu dan mengapa terjadi seperti itu. Teman-teman, tadi siang ketika saya melihat bahwa Serikat VTuber Indonesia berganti dengan Serikat Viewer Indonesia, saya sebenarnya ingin mengabaikannya karena itu nampak sekali bahwa kena mereka, kalang kabut mereka. Tapi tergelitik ketika saya barusan mendengarkan obrolan mereka, obrolan yang menggelitik juga. Mengapa saya katakan menggelitik? Karena begini teman-teman, ini adalah masalah VTube, masalahnya para VTuber. Saya menghargai teman-teman yang memang VTuber. Apakah mereka gratisan atau mereka punya aset yang besar di dalam VTube? Sama-sama VTuber, sama di depan manajemen, sama semuanya. Tapi bagaimana dengan mereka yang bukan VTuber? Bagaimana dengan mereka yang MAP? Dan mereka justru sedang menggiring opini bahwa kami para konten kreator itu adalah orang-orang yang sedang menggiring opini negatif. Ini membolak-balikkan fakta bahwa dengan masuknya MAP ke dalam VTuber, ke dalam kelompok VTuber untuk ngobok-obok, itu sudah satu bukti yang yang jelas bahwa mereka adalah intruder. Intruder artinya pengacau. Mengapa bisa dikatakan pengacau? Karena ketika sekelompok orang memasuki atau menyusupi kelompok yang lain yang ditentangnya, atau dua kelompok yang sedang bertentangan, yang satu VTube, yang satu MAP. MAP menentang VTube karena menganggap VTube adalah bisnis Ponzi. Padahal MAP adalah masyarakat anti Ponzi. Ketika sekelompok orang dari dalam MAP memasuki sekelompok orang dari VTuber, di dalamnya kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan, ucapan-ucapan, penggiringan opini, mengajak untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kelompok itu, oleh kelompok yang menentang itu, lebih jelasnya oleh kelompok MAP itu menandakan, itu menunjukkan bahwa mereka melakukan pengacauan terhadap kelompok yang ditentangnya. Untuk apa? Ya untuk agenda-agenda tertentu, ya itu sudah kami jelaskan sebelumnya. Begitu teman-teman. Mengapa kami menyebutnya sebagai intruder? Untuk lebih jelas mungkin kita
sebaiknya saya perdengarkan. Saya akan memberikan dua hal kepada teman-teman. Yang pertama video, yang kedua nanti chat yang dilakukan oleh anggota MAP itu kepada saya. Yang pertama kita lihat dulu video yang menunjukkan pembangunan opini atau opini yang sedang dibangun oleh orang tersebut. Silakan. Saya menyambung pernyataan tadi Pak Neverly dan Pak Henry juga ya. Ini betul banget kondisinya, bahwa memang sedang ada penggiringan opini nih yang dilakukan oleh para konten kotor gitu ya. Saya sendiri juga kan nggak mau lihat gitu, males, ngapain lah, nggak ada faedahnya gitu. Tapi kan ada beberapa teman yang ngirimin linknya gitu. Jujur saya nggak melihat sepenuhnya, jadi saya juga nggak tahu. Saya cuma nanya ada bawa saya nggak atau ini gitu kan, di menit keberapa, udah di menit itu aja saya tonton, oh gitu. Makanya ketika yang awal kemarin si Medan Anis menyebut-nyebut saya, langsung saya video call kan. Tapi begitu lihat ini muka, nggak lama dimatiin. Kan lucu gitu kan, kenapa berani keluar-keluar tapi diajak ngobrol malah nggak berani gitu. Nah ini memang sebetulnya adalah mungkin ya cara yang mereka lakukan. Karena kan kadang seperti Julius Caesar ya, Kaisar Romawi dulu, bahwa untuk memenangkan peperangan atau mengambil hati penduduk Roma itu memenangkan perang opini gitu. Jadi saran saya buat para admin serikat atau anggota Mayoni gitu ya, sebaiknya memang dikonter dengan opini lagi gitu. Tapi ya harus hati-hati juga, yang kita sampaikan tentu harus berdasarkan fakta. Kita nggak perlulah pakai cara-cara kotor kayak mereka gitu. Karena apa yang mereka sampaikan nggak berbasis data kok. Saya kaget tadi kalau Pak Neverly bilang bahwa Mayoni didirikan 7 orang, ada 3 di dalam kota MAP. Jujur saya karena emang nggak lihat kontennya gitu. Ya kalau mereka gentle sebut aja orang-orangnya siapa kan gitu. Mereka bilang katanya punya bukti, ya tunjukin dong kalau memang punya bukti gitu. Jangan cuma teriak-teriak ini tapi tanpa dasar yang jelas. Itu kan sebetulnya jatuhnya tuduhan ya, fitnah lah gitu. Saya sebenarnya sebetulnya nggak mau terlalu menyikapi ya, males. Nah baiknya teman-teman juga ya fokus aja pada tujuan awal, yaitu mendapatkan hak semuanya kembali, yaitu di poin 5 dan 6. Sebetulnya apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk dari kepanikan ya kalau saya bilang, atau juga kepanasan mereka dengan adanya pergerakan di sini. Jadi dibangunlah seolah-olah di sini yang menghambat. Meskipun mungkin motif mereka justru ingin menyalahkan di sini, bahwa seolah-olah VTube ini nggak on, tapi berita gembar-gembor yang dihembuskan adalah akan normalisasi, yang menghambat di sini gitu. Ini yang saya lihat ya dari benang merahnya, kenapa mereka melakukan propaganda yang berupa provokasi ini. Jadi memang nggak perlu ditanggepin, cuman ya kita harus mengcounter lewat opini lagi, atau opini yang berbasis data, supaya teman-teman yang belum menerima informasi ini mendapatkan info itu. Karena saya yakin masih banyak nih yang belum tahu informasi dari dua sisi, hanya melihat dari pihak satu saja, akhirnya berpikirnya seperti itu. Makanya mungkin banyak yang menyalahkan dan menyerang serikat. Saya rasa sih begitu ya Pak Udin. Jadi kalau memang saran mah bikin channel aja Mayoni, nanti ya disitulah menyampaikan informasi terkait Mayoni atau SPI ini. Begitu Pak Udin. Sudah ditonton semua ya teman-teman ya, video dari Telegram grup, jadi obrolan di Telegram yang menunjukkan itu seseorang dari MAP yang menyampaikan opininya. Nah, dia di dalam opininya itu berusaha untuk membolak-balikan fakta. Jadi ada memang dari dulu itu, dari ketika dia bergabung di SVI kemudian ngobok-ngobok, saya katakan ngobok-ngobok itu karena itu dia berusaha untuk membuat opini-opini yang lain dari yang seharusnya
dibangun oleh teman-teman VTuber. Jadi arah dari opini inilah yang kita baca. Kemudian omongan-omongan yang terlanjur terucap, yang kita catat, yang kita simpan. Dia di video tadi juga menyatakan bahwa dia katanya nelpon saya, kemudian saya takut, kemudian saya tutup. Jadi kondisinya begini teman-teman. Dia telepon saya dengan video call. Saya otomatis mengenali wajahnya. Langsung saya tanya, kamu Edu? Nah, apa yang dia bilang? Loh, kamu memfitnah saya, emang kamu punya bukti? Ya jelas saya punya bukti, saya bukan memfitnah. Saya mengatakan apa adanya. Kalau saya sudah berani mengatakan, artinya ada basis data. Karena dari awal saya selalu mengatakan bahwa seseorang itu berargumen tentu harus dengan menggunakan basis data yang kuat. Nah, dia minta bukti. Ini yang bikin geli. Karena dia minta bukti, ya sudah, saya punya bukti, tapi tidak untuk kamu. Karena bukti itu hanya dibutuhkan di pengadilan, ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang lagi berdebat nih sama kita, urusannya sudah ke urusan hukum nih, sudah ke urusan hukum. Tapi kemudian dia nanyain mana buktinya. Kalau saya tunjukkan buktinya, ya nggak jadi ke pengadilan. Katanya mau ngelaporin saya ke pengadilan, katanya setiap WNI itu sama di depan hukum. Memang sama. Dan itulah kenapa saya mengatakan apa adanya. Karena siapapun tidak akan bisa lari dari jerat hukum. Gitu loh. Jadi meminta bukti dari lawan itu adalah kekonyolan, kawan-kawan. Konyol, makanya daripada ngomong kosong, konyol saya tutup, nggak ada gunanya. Lagi pula saya lagi kuliah. Jadi, dan dia menerjemahkan katanya saya takut. Nah, terus dia WA. Tiba-tiba, nih tak tunjukkan WA-nya ya. Lihat, semua WA-nya lihat. Nah, sudah ya, sudah dilihat semua ya. Dia langsung menunjukkan foto rumah saya. Lalu dikiranya dengan seperti itu saya akan ketakutan terus lari. Malah dia bilang katanya mau ke sini, jangan ngumpet. Loh, ngapain saya ngumpet, saya di rumah saya sendiri. Lah kalau kamu mau ke sini main-main lah, tinggal gebuk, gampang. Emang ke situ siapa gitu loh. Terus mau datang ke sini terus saya takut. Takut karena apa? Nggak ada yang saya takutin. Yang saya takutin hanya Allah. Lah kamu nggak takut sama Tuhanmu, ya sudah. Jadi jangan bolak-balikkan fakta dan menyimpulkan semaunya sendiri dengan otak yang cetek gitu loh. Katanya mau ke sini. Saya tunggu sampai sekarang nggak kesini. Ngomong aja di Telegram. Buat apa ngomong? Datang kalau mau. Datang kalau berani. Datang mau apa? Saya tanya mau ngapa kesini? Mau ngopi. Nggak punya duit buat beli kopi. Kasihan. Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu situasinya. Mereka kalang kabut hari ini. Kalang kabut karena kemarin malam kita membuat Zoom yang kemudian kita siarkan bersama-sama. Kami buka semuanya. Dan setiap kalimat yang kami ucapkan ada buktinya. Ada buktinya. Sudah kami susun dengan rapi. Jadi kalau mau mengintimidasi saya, kerjakan saja kalau bisa. Tidak ada yang takut.
Itu yang pertama. Yang kedua, pikir dengan otak. Kalau minta bukti, emang situ pengacara saya kok minta bukti? Bukti itu untuk di pengadilan, bukan untuk ditunjukkan kepada lawan. Paham ya? Mengapa saya mengatakan lawan? Karena situ bukan VTuber. Dan situ ngobok-ngobok VTuber. Itu loh. Kalau kepada teman-teman VTuber, meskipun di SVI, kemudian bikin panas-panas, saya welcome, no problem. Kita sama-sama VTuber. Kita bisa duduk bersama. Tinggi bersama, rendah kita sama. Tapi kalau sudah MAP, maka kita berbeda. Karena situ mau menghancurkan VTube. Gitu loh. Pakai ini. Saya nggak pakai ini dulu, nggak pakai ini doang kalau bicara. Saya pakai ini dulu. Gitu ya. Oke teman-teman. Beberapa hal yang sudah kami temukan, kami mungkin akan menyiarkannya, mungkin juga tidak. Tapi dari pembicaraan mereka hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada kepanikan yang sangat, sehingga supaya tidak disebut intruder, dirubahlah namanya. Kemudian membuat pernyataan sikap. Emang enggak, itu sudah terlambat. Seharusnya namanya itu dirubah ketika MAP masuk, bukan sekarang. Sekarang ini semua bukti sudah lengkap. Mau rubah sekarang itu gak ada gunanya. Gitu ya. Kalian kan nggak tahu kalau saya di dalam. Saya itulah anggota SVI dari lama. Dari lama. Banget lagi. Jadi, kalau kalian pikir kami konten kreator hanya ngintip, itu pikiran sempit. Kenapa? Kalau yang bicara itu VTuber dengan VTuber, mau mengusahakan VTube on seperti yang disampaikan Pak Henry tadi, welcome. Welcome. Tapi karena MAP yang bicara, dan MAP itu mau menghancurkan VTube, masyarakat anti Ponzi sudah dari dulu. Kita semuanya tahu, mereka menginginkan VTube itu berhenti, maka inilah sikap kami. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa bermanfaat video ini. Kepada teman-teman yang ada di dalam SVI, selama VTuber dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung long live-nya VTube, maka everything is fine. Dan ingat, 6 poin, ini saya ingin mengingatkan sekali lagi, 6 poin yang ditulis oleh Pak Tongam maupun oleh OJK, itu oleh Pak Tongam ditulis pernyataan yang ditandatangani oleh PT Future Viewtech. Berarti namanya surat pernyataan itu semua yang ditulis akan dipenuhi. Ya, teman-teman VTuber ya. Bagaimana memenuhinya? Perusahaan punya aturan. Karena kita ini member, ketika kita masuk dulu, kita sudah checklist apa? Term and condition. Di situ harus kita ngerti bahwa ketika kita accept atau klik checklist pada, atau accept ya, setelah di accept kemudian checklist pada term and condition, itu artinya kita menerima tanpa syarat apa yang diatur di dalam perusahaan.
untuk member-membernya. Itu harus kita ingat. Jadi jangan bikin aturan sendiri. Kalaupun kalian bikin aturan sendiri akan mentok. Karena apa? Karena surat pernyataan disetujui oleh regulator. Ya nggak apa-apa sih kalian mau buang-buang waktu untuk lapor polisi apa segala macam. Itu nggak apa-apa. Kerjakan. Tapi kalian akan buang-buang waktu. Sudah dijelasin juga sama Chris ya. Oke, itu aja. Sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.